datang di YouTube channel Valeria Yakti. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan menemani kalian semua untuk membahas mengenai kaidah pencacahan nih. Jadi sebelum kita masuk ke materi peluang, terlebih dahulu kita belajar mengenai kaidah pencacahan ya. Nah, kaidah pencacahan itu apa sih? Kaidah pencacahan itu adalah aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi pada suatu percobaan. Nah, metodenya itu ada 3. Jadi ada 3 macam metode. Yang pertama ada dengan aturan pengisian tempat, yang kedua itu adalah dengan permutasi, dan yang ketiga adalah dengan kombinasi. Di peluang kalian akan menggunakan si permutasi dan juga kombinasi ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke aturan pengisian tempat dulu nih. Maksudnya aturan pengisian tempat tuh kayak gimana? Kita langsung lihat contohnya aja ya. Adri memiliki 4 buah kemeja dan 3 buah celana dengan warna yang berbeda. Berapa pasang warna kemeja dan celana yang dapat dibuat? Jadi maksudnya misalnya atasnya mau merah, bawahnya hijau. Terus besoknya atasnya merah, bawahnya yang warna biru gitu ya. Misalkan kakak tulis di sini kemejanya itu berarti ada warna 1, warna 2, warna 3, warna 4. Gini ya. Nah, terus celananya itu ada 3 berarti ada yang warna 1, warna 2, warna 3. Nah, cara mencari pasangannya berarti gimana? Tinggal kita lihat yang kemeja itu ada 4 kan. Berarti si Adi tuh bisa milih antara 4 baju itu ya. Jadinya 4 dikalikan dengan ini 3 ya. Jadinya 12. Jadi banyak pasangan warna kemeja dan celana yang dapat dibuat adalah 12. Misal kalau kalian mau coba pakai diagram pohon deh ya, misalnya pakai diagram pohon ya. Ini ada kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3, kemeja 4. Nah, kemeja yang warna pertama itu kan bisa aja dipasangin sama celana yang warna pertama, celana yang kedua, celana yang ketiga ya. Jadi ini bisa dia ke C1, ke C2, ke C3. Nah, kalau pakai kemeja yang kedua kan juga sama ya. Bisa juga dipasangin ke celana warna 1, celana warna kedua, sama celana warna ketiga. Begitupun seterusnya. Jadi K3 juga sama, C1, C2, C3. Ini pun iya, C1, C2, C3. Gitu kan? Jadi setiap baju itu bisa dipasangin sama siapapun yang ada di sini. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada berapa pasang kemungkinannya berarti. Bisa K1 C1, K1 C2, K1 C3. Ada 1, 2, 3. Ulang sebanyak 4 kali ya. Jadinya ada 12 ya. Ini 3 ditambah ini juga 3, 6 ditambah 3, 9 ditambah 3, 12. Kayak gitu ya. Jadi kalau aturan pengisian tempat itu berarti dua kejadiannya itu berbeda ya, nggak saling berkaitan. Yang satu ada sendiri, yang satu ada sendiri, terus mau kita pasangin gitu ya. Sekarang kita masuk ke permutasi. Nah, kalau permutasi itu berarti susunannya berurutan. Maksudnya gimana? Kalau misalnya nih kita mau menyusun 2 huruf dari huruf A sama B, itu berarti ada 2 kemungkinan, bisa AB, bisa BA gitu ya. Kalau kita mau nyusun 3 huruf A, B, C, berarti banyak caranya ada berapa? Bisa gini, A, B, C, bisa ACB ya kan. Terus bisa apa lagi? Bisa CAB, bisa CBA gitu kan. Terus bisa BAC, bisa BCA ya. Ada lagi nggak? Udah ya. Jadi kemungkinannya bisa begini. Nah, kamu lihat di sini, ini ada BAC, ini ada BCA, unsurnya sama nih, semuanya unsurnya sama. Nah, tapi kalau dalam permutasi mereka tetap dianggap berbeda. Jadi ABC itu beda sama ACB ya. Ini urutannya B-nya yang kedua, ini B-nya yang ketiga. Berarti nggak sama. Ini dianggapnya ini satu ya, bukan mereka jadi satu kesatuan itu. Nah, permutasi itu bisa digunakan di berbagai macam contoh soal. Sekarang kita coba bahas yang pertama dulu nih. Kalau permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Jadi contohnya gimana? Contohnya kayak gini ya. Seorang anak akan menata 4 jenis sepatu berjejer di rak sepatu. Banyaknya cara untuk menyusun sepatu adalah, jadi kamu punya, misalnya kamu punya 4 pasang sepatu nih, mau kamu jejerin nih ceritanya. Nah, misalnya sepatunya yang kamu punya itu pertama ada Converse, kedua ada Nike,
ketiga ada Adidas, keempat itu ada New Balance deh ya misalnya. Nah kalau kamu susun nih Converse, misalnya kamu susun berjejer gitu ya, yang di sebelah paling kiri itu ada Converse, terus ada Adidas, ada Nike, ada New Balance. Itu beda sama kalau misalnya kamu bikin susunan New Balance yang di depan. Jadi di sininya New Balance, di sininya Nike, di sininya Adidas, di sininya Converse, itu berarti dianggapnya beda walaupun isinya tuh sama, ya walaupun barangnya itu sama. Nah kamu cuma mau ngejajarin 4 ini doang. Jadi kamu tuh ngubah-ngubah posisi doang gitu loh. Jadi 4 unsur itu ya. Sekarang kita lihat di sini. Ini rumusnya permutasi. Ini dibacanya permutasi R dari N ya sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Faktorial itu gimana? Faktorial itu gini contohnya. Kalau kalian misalnya lupa atau masih belum tahu ya. Kalau Kak Vale punya 4 faktorial ya, ini akan sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi perkalian menurun sampai 1. Nah kalau misalnya Kak Vale tulis 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 faktorial, boleh nggak? Boleh aja. Kenapa? Karena 3 faktorial kalau kita jabarkan jadinya 3 kali 2 kali 1. Nah sekarang kita lihat di rumusnya ini, N faktorial per N per R faktorial. Nah yang kita gunakan untuk yang pertama ini adalah ini. Jadi permutasi N dari N itu akan sama dengan N faktorial. Kenapa bisa begitu? Kita lihat aja di sini. Ketika R-nya kita ganti huruf N deh, ya. Jadinya kan yang di sini dalam kurung itu akan jadi N faktorial per R-nya kita ganti jadi N. Ya, jadi sama nih misalnya yang di bawah sama yang di atas itu sama, ya. Jadinya N dikurangi N faktorial. Kalau N dikurangi N itu sama dengan 0. Jadinya N faktorial per 0 faktorial. 0 faktorial itu adalah 1. Ya, 0 faktorial itu 1. Jadinya N faktorial per 1 ujung-ujungnya atau sama dengan N faktorial. Jadi kalau kayak misalnya tadi contoh sepatu berjejer mau kamu atur gitu, itu kan berarti kamu cuma kayak pindah-pindah ke 4 doang kan? Tapi tetap sama. Yang kamu pindah-pindah ya 4 itu. Ya, nggak cuma 3 yang kamu pindah-pindah, tapi 4-4-nya kamu pindah-pindah gitu kan? Jadinya bisa langsung pakai ini 4 faktorial ya. Ini bisa langsung jadi 4 faktorial. Jadi nulisnya bisa P4 dari 4 karena 4 pasang sepatu yang akan kamu geser-geser dari totalnya 4 ya kan sama dengan 4 faktorial. Jadi sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadinya berapa? 24 ya. Nah bisa juga kamu pakai ini kotak. Ini sebenarnya simpel banget sih. Jadi kayak ada 4 pasang sepatu ya, 4. Jadi ada 4. Jadi kayak ini ada 4 jenis sepatu misalnya. Nah, ini untuk urutan yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini mau disusun di sepatunya. Kita lihat di sini. Ini ada 4 sepatu kan? Berarti dari sepatu yang pertama sampai sepatu yang keempat kan bisa aja kita taruh di sini. Di kotak yang pertama, ya. Jadi 4 sepatu itu masuk sini semuanya. Nah, sekarang untuk kotak yang kedua, ini ceritanya 1 sepatu udah masuk di sini nih, udah ditaruh di sini, di rak yang sini, bagian sini. Berarti sisa berapa sepatu lagi yang bisa ditaruh di sebelah? Sisa 3 sepatu lagi. Ya, karena 1 sepatu udah ditaruh di sini, gitu loh. Jadi di sini ada 3 sepatu kemungkinannya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ini sepatu yang udah masuk ke sini adalah sepatu yang A, yang di sini bisa masuk ke yang mana? B, C, D. Jadi ada 3 kemungkinannya. Ya. Misalnya yang masuk ke sini udah si C misalnya. C udah masuk ke sini. Berarti sisanya tinggal B dan D kan? Sisanya tinggal 2. Jadi 1 sepatu masuk ke sini, sisanya 2. Gitu. Nah, ada 2 macam sepatu yang bisa masuk ke sini, ada B, ada D. Misalnya yang masuk ke sini akhirnya si D. Sisanya tinggal berapa yang bisa masuk ke sini? 1, yaitu adalah si B. Ini misalnya kakak bikin urutannya si A dulu, terus si C, terus si D, terus si B. Tapi konsepnya sama intinya. Ini untuk kotak yang pertama semua bisa masuk. Setelah semua masuk, sisa 3 di kotak yang kedua. Kayak gitu ya. Nah, setelah kayak gini tinggal kita kalikan semuanya. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan sama aja sama 4 faktorial ya. Jadinya 24. Gitu ya.
Jadi ada 4 elemen yang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak gitu. Nah sekarang kita lihat contoh soal yang kedua nih. Akan dibuat bilangan ratusan dari 3 bilangan A, B, C. Banyak cara untuk menyusun bilangan tersebut. Jadi ceritanya ada 3 bilangan nih. Ada bilangan A, ada bilangan B, ada bilangan C. Mau bikin bilangan ratusan dari mereka. Ratusan tuh terdiri dari berapa angka sih? Ada berapa bilangan sih? Ada 3, ya kan? Ratusan tuh ada 3. Jadi kakaknya bikin aja kotaknya di sini 3. Ini untuk ratusannya, ini untuk puluhannya, ini untuk satuannya. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada 3 bilangan A, B, C. Berarti yang bisa masuk ke kotak pertama itu ada 3. Ya, bisa si A, bisa si B, bisa si C. Misalnya salah satu bilangan udah masuk di sini, berarti sisanya tinggal 2. Satu bilangan udah masuk ke sini, berarti sisanya tinggal 1. Ya. Jadinya 3 kali 2 kali 1, jadi ada 6. Kalau misalnya kalian tanya ya, Kak ini kan berarti kalau misalnya 3, 2, 1 artinya bilangan ratusan yang bisa terbentuk itu nggak boleh berulang nih dari 3 angka ini gitu ya. Jadi kalau misalnya A nya udah masuk sini, berarti sisanya tinggal B sama C. Kalau B nya udah masuk sini, berarti tinggal sisa C gitu kan. Jadi kalau seandainya ini kafalnya ganti jadi angka 3, 4, 1. Kalau mau jadi bilangan ratusan, pilihannya paling cuma 3, 4, 1, 1, 3, 4, 4, 1, 3, 4, 3, 1 kayak gitu kan. Nah, boleh nggak kalau misalnya 3, 3, 1? Kan yang penting diambilnya dari 3 bilangan ini. Ya, dari bilangan A, B, sama C diambilnya. Nah, kalau itu lain persoalan nih adik-adik. Kalau soal seperti ini dengan pengerjaan seperti ini berarti bilangannya tidak boleh berulang. Soalnya si bilangan A udah dipakai di sini, dia nggak boleh dipakai lagi di sini, gitu. Tapi kalau bebas boleh berulang, artinya gimana bikin kotaknya? Kotaknya tetap 3, ya. Tapi diisinya gimana? Kan ada 3 bilangan yang bisa dipakai, ya kan? Bisa A, B, C, bisa aja A yang di depan, bisa aja B yang di depan, bisa aja C yang di depan gitu kan. Jadi ada 3. Nah, karena berulang dipakai lagi boleh nggak? Boleh di sini. Ketiga-tiganya boleh dipakai lagi. Misalnya A udah masuk di sini nih. Si A itu udah jadi bilangan pertama. Kalau mau dipakai lagi di bilangan kedua boleh nggak? Boleh. Ya. Jadinya bilangan kedua ada kemungkinannya apa aja? Ya masih A, B, dan C. Ya, karena meskipun udah dipakai di depan, dipakai di kedua ini pun nggak masalah gitu. Jadi ini 3. Ini juga 3. Ya, semuanya 3 jadinya. Jadi 3 pangkat 3. Berapa jadinya? 27. Ya. Ini kalau permutasinya itu untuk persoalan yang boleh berulang. Ya, jadi boleh berulang. Kalau kayak gini ceritanya untuk yang nomor 2 ini dengan aturan ini nih, n faktorial itu untuk aturan urutan yang tidak berulang, ya. Pakainya gimana kalau yang ini? Ini berarti tinggal kita lihat unsurnya aja. Ada berapa unsurnya? Ada 3. Ada A, B, C. Ya kan? Nah, ada 3, terus apa terus di sini ya? Ada 3 yang mau disusun jadi bilangan ratusan. Jadinya 3 pangkat 3. Ya, karena bilangan ratusan itu terdiri dari 3 angka. Kayak gitu loh. Jadi sama dengan 27. Jadi kalau kalian ngerjain soal seperti ini dengan aturan boleh berulang, kalian boleh langsung lihat unsurnya ada apa aja, terus kalian pangkatkan apa yang diminta. Ya, misalnya kalian diminta untuk menyusun bilangan puluhan dari 5 angka dan boleh berulang. Berarti gimana? Ya tinggal 5 pangkat 2, karena kalau bilangan puluhan kan terdiri dari 2 angka gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke permutasi yang kedua nih. Ada permutasi dari n elemen. Tiap elemen terdiri dari r unsur dari n elemen. Maksudnya gimana sih? Contoh ya. Banyak cara menyusun ketua, sekretaris, bendahara dari 6 orang siswa adalah, kalau yang kita lihat di sini ya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Berarti cuma ada 3 posisi. 3 posisi, sedangkan ada berapa orang yang bisa masuk ke situ? Ada 6 orang. Kalau permutasi yang sebelumnya tadi 4 dari 4, ya ada 4 pasang sepatu, mau disusun ya dari 4 pasang sepatu itu tinggal dipindah-pindah, ya. Nah, terus sama ratusan dari 3 bilangan.
Bilangan ratusan berarti terdiri dari 3 angka, ya, 3 bilangan. Nah, kita juga punya 3 bilangan sebelumnya A, B, C, tinggal dimasukin ke sini, gitu ya. Bedanya apa sama ini? Yang ini ada 3 tempat, 3 posisi, tapi diambil dari siapa? Dari 6 orang. Ya, jadi nggak sama nih. 3 dari 6 gitu. Jadi kalau dituliskan begini, permutasi 3 dari 6 ya sama dengan 6 faktorial 6 dikurangi 3 faktorial. Ya, caranya begitu ya. Jadinya sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Kenapa kalian nggak lanjutin sampai 2 sama 1? Kita lihat yang bawah, per 6 dikurangi 3 jadinya 3 faktorial. Nah, kenapa kalian nggak lanjutin yang atas sampai 1? Karena di bawah di sini ada 3 faktorial. Atas bawah sama-sama punya 3 faktorial kan? Jadi ini kita bagi aja langsung. Sisanya tinggal apa? 6 dikali 5 dikali 4. Ya, jadinya 120. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak mau pakai rumus ini, maunya pakai kotak-kotak yang tadi, bisa nggak? Bisa. Jadi ceritanya kita bikinnya cuma 3 kotak bukan 6. Ya, kita bikinnya tuh sesuai sama yang dibutuhkan itu. Ada 3 kotak apa aja? Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Gini ya. Dari 6 orang. Nah, berarti di kotak pertama yang bisa masuk berapa orang? Semuanya bisa masuk. Jadi 6 orang itu bisa masuk, nggak ada masalah kan? 6 orangnya bisa masuk. Nah, setelah satu ada di ketua, setelah satu jadi ketua, kan dia nggak mungkin berangkat jadi sekretaris lagi, ya kan? Jadinya 1 di ketua, sisanya masuk ke sekretaris. Jadi ada 5 orang yang kemungkinannya bisa masuk jadi sekretaris, gitu ya. Setelah 1 orang dari 5 orang itu jadi sekretaris, berarti sisanya jadi bendahara tinggal berapa orang kemungkinannya? 4 orang, ya. Udah deh, udah sampai sini tinggal kita kalikan 6 kali 5 kali 4, sama aja hasilnya. Ya, jadi kalian boleh pakai rumus permutasi, boleh juga pakai kotak-kotak begini. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke permutasi yang berikutnya nih. Permutasi dari n unsur yang mengandung P, Q, dan R unsur yang sama. Maksudnya kayak gimana? Contoh nih misalnya, banyak cara menyusun kata. Kita mau bikin kata nih dari kata asapi adalah, jadi dari huruf-huruf yang ada ini mau kita susun kata. Ya, ada huruf yang berulang nggak? Ada. Mana? A-nya ada 3, I-nya ada 2, gitu kan? Kita lihat di sini caranya. Ada K1, K2, K3. Ini berarti huruf yang terulang. Ini berarti unsur yang terulang. Ada berapa banyak sih gitu, ya? Nah, n faktorial itu sesuai dengan seluruhnya ada berapa. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalian bisa tuliskan P. Ini kan dimintanya banyak cara menyusun kata dari kata ini. Kata ini ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, bawahnya jadinya berapa ini? Ada A-nya ada 3, terus I-nya ada 2. Gini. Ya. Jadi kita nulisnya gimana? 7 faktorial per 3 faktorial 2 faktorial. Langsung kayak gitu. Jadi kita lanjutkan lagi, jadinya 7 faktorial 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Ini selesai sampai 3 faktorial aja yang atas, karena di bawah ada 3 faktorial mau kita bagi ya. Nah, terus jadi sisanya tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 2 faktorial. 2 faktorial itu kan berarti 2 dikali 1 gitu ya. Jadi ini tinggal kita bagi sama ini, ya kan? Jadi di sini masih ada 2, karena kan 4 dibagi 2 jadi 2. Ya, jadinya 7 dikali 6 dikali 5 kali 2 jadi berapa? 420 cara untuk menyusun kata dari ini asapi. Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat. Ini adalah permutasi siklis. Jadi kalau siklis itu maksudnya adalah permutasi melingkar. Banyak kasusnya itu misalnya seperti ada meja bundar kayak gitu, duduknya melingkar atau bermain dengan membentuk lingkaran kayak gitu ya. Nah, kalau untuk permutasi siklis, untuk yang lingkaran itu, caranya adalah n dikurangi 1 faktorial. Jadi banyaknya unsurnya dikurangin 1 terus difaktorialkan. Contohnya, 5 orang sahabat akan duduk mengelilingi meja bundar.
Banyak cara yang dapat dibuat adalah berarti tinggal gimana? Ini P permutasi siklis dari 5 unsur. Jadinya tinggal 5 dikurangi 1 faktorial, jadinya 4 faktorial. Ya, 4 faktorial berapa dijabarkan? Ya tinggal 4 kali 3 kali 2 kali 1, jadinya 24 cara. Nah, kita udah bahas tentang permutasi, sekarang kita masuknya ke kombinasi, ya. Jadi, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Kalau misalnya ada AB, itu dianggapnya sama BA. Jadi kayak misalnya kamu gandengan sama teman kamu berdua, ya. Kamu posisinya sebelah kiri, teman kamu sebelah kanan. Kalau dibalik pun tetap nggak ada ngaruhnya buat kombinasi, dianggapnya sama, satu kejadian doang itu. Yang jelas kalian tuh berdua gitu loh, mau posisinya siapa yang di kiri siapa yang di kanan nggak masalah kalau untuk si kombinasi. Ya, kalau untuk permutasi beda. Ada 2 kemungkinan, berarti kamu yang di kiri atau kamu yang di kanan, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk kombinasi caranya itu ini kita pakai C ya, bukan pakai P lagi. Kombinasi R dari R itu akan sama dengan N faktorial per selisihnya N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Bedanya sama permutasi yang tadi, kalau yang tadi kita nggak ngaliin lagi sama ini, sama yang bawah. Ya, tadi kan yang permutasi cuma sampai N dikurangi R faktorial doang. Kalau kombinasi dikaliin lagi sama yang bawahnya ini, ya. Sekarang kita lihat contohnya nih. Dari 5 siswa akan dipilih 2 siswa untuk mengikuti lomba matematika. Banyak cara memilih siswa tersebut adalah, nah, jadi dari 5 akan dipilih 2 doang. Berarti kita bikinnya C2 dari 5. 5 faktorial per 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Gini, ya. Jadinya 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial, kita jabarkan. 5 itu jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial per yang bawah 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya, kita bagi yang bisa dibagi 3 faktorial, 3 faktorial. Yang bawah ini 2 faktorial kan sama aja apa? 2 dikali 1 kan? Ya udah, 2 kali 1 kan 2. Sama 4 ini kita langsung bagi aja. Jadi ini 2. Jadinya tinggal 5 dikali 2. Jadinya 10. Jadi ada 10 cara memilih siswa tersebut. Ya, memilih 2 siswa dari 5 siswa yang akan ikut lomba, gitu ya. Oke deh, segitu dulu aja video dari Kak Vale mengenai kaidah pencacahan. Terima kasih banyak karena kalian sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah!